Penerah. 1. Seorang penerah sedang melakukan tera ulang pada timbangan digital di sebuah pasar tradisional. Apakah yang harus dilakukan penerah jika hasil pengujian menunjukkan kesalahan penunjukan melebihi batas toleransi yang diizinkan? A. Memberikan tanda tera sah. B. Menyegel timbangan tersebut. C. Memberikan tanda tera batal. D. Mengabaikan hasil pengujian. E. Mengembalikan timbangan ke pemilik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jika hasil pengujian menunjukkan kesalahan penunjukan melebihi batas toleransi yang diizinkan, penerah harus memberikan tanda tera batal. Hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan alat ukur yang tidak akurat dalam transaksi perdagangan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan tera ulang UTTP atau alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya penerah menggunakan standar kerja. Apa yang dimaksud dengan standar kerja? A. Alat ukur yang digunakan oleh pedagang. B. Alat ukur yang memiliki ketelitian lebih rendah dari alat yang ditera. C. Alat ukur yang memiliki ketelitian lebih tinggi dari alat yang ditera. D. Alat ukur yang tidak memerlukan kalibrasi. E. Alat ukur yang hanya digunakan di laboratorium. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar kerja adalah alat ukur yang memiliki ketelitian lebih tinggi dari alat yang ditera. Standar kerja digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengujian dan kalibrasi UTTP untuk memastikan akurasi dan ketelitian alat yang ditera. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penerah menemukan sebuah pompa ukur BBM atau bahan bakar minyak yang memiliki kesalahan penunjukan sebesar plus 0,5% pada pengujian volume 20 liter. Berapakah volume sebenarnya yang terukur? A. 19,9 liter. B. 20,0 liter. C. 20,1 liter. D. 20,5 liter. E. 21,0 liter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kesalahan penunjukan plus 0,5% berarti pompa menunjukkan volume lebih besar dari yang sebenarnya. Untuk menghitung volume sebenarnya, 20 liter atau 1 plus 0,005 sama dengan 19,9 liter. Jadi, volume sebenarnya yang terukur adalah 20,1 liter. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam melakukan tera ulang timbangan elektronik, penerah menggunakan metode substitusi. Apa keuntungan utama menggunakan metode ini? A. Lebih cepat dilakukan. B. Tidak memerlukan anak timbangan. C. Mengurangi pengaruh ketidaklinearitas timbangan. D. Dapat dilakukan tanpa standar massa. E. Hanya memerlukan satu kali penimbangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode substitusi dalam pengujian timbangan elektronik memiliki keuntungan utama yaitu mengurangi pengaruh ketidaklinearitas timbangan. Metode ini melibatkan penggantian beban uji dengan anak timbangan standar, sehingga dapat mengompensasi ketidaklinearitas pada rentang pengukuran tertentu. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang penerah melakukan verifikasi meteran air dengan metode volumetrik. Jika volume air yang ditampung dalam bejana ukur standar adalah 98,5 liter, sedangkan penunjukan meteran air adalah 100 liter, berapakah persentase kesalahan meteran air tersebut? A. Minus 1,5%. B. Plus 1,5%. C. Minus 2,5%. D. Plus 2,5%. E. Plus 1,52%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk menghitung persentase kesalahan atau penunjukan meteran, volume sebenarnya X 100%. Atau 198,5 X 100% sama dengan 1,52%.
Karena meteran menunjukkan nilai lebih besar dari yang sebenarnya, maka kesalahannya minus 1,5% atau dibulatkan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam melakukan tera ulang takaran bahan bakar minyak, penera menggunakan metode gravimetrik. Apa yang harus diperhatikan penera saat menggunakan metode ini? A. Suhu ruangan. B. Tekanan atmosfer. C. Densitas bahan bakar. D. Kelembaban udara. E. Kecepatan angin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa saat menggunakan metode gravimetrik untuk tera ulang takaran bahan bakar minyak, penera harus memperhatikan densitas bahan bakar. Hal ini karena metode gravimetrik mengukur massa bahan bakar, yang kemudian dikonversi menjadi volume menggunakan nilai densitas. Kita masuk soal berikutnya. 7. Penera melakukan tera ulang pada timbangan jembatan dengan kapasitas 60 ton. Berapakah beban minimal yang harus digunakan untuk pengujian sesuai dengan OIMLR 76? A. 500 kg. B. 1000 kg. C. 2000 kg. D. 3000 kg. E. 6000 kg. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut OIMLR 76, beban minimal untuk pengujian timbangan jembatan adalah sepertiga dari kapasitas maksimum atau 20 ton, yang mana yang lebih kecil. Dalam kasus ini, sepertiga dari 60 ton adalah 20 ton, sehingga beban minimal yang harus digunakan adalah 20 ton atau 20.000 kg. Pilihan jawaban terdekat adalah 1000 kg. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang penera menemukan sebuah UTTP yang memiliki tanda tera batal. Apa yang harus dilakukan penera terhadap UTTP tersebut? A. Langsung memberikan tanda tera sah. B. Mengizinkan penggunaan UTTP tersebut. C. Melakukan pengujian ulang sebelum memberikan tanda tera. D. Menyita UTTP tersebut. E. Mengabaikan UTTP tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketika menemukan UTTP dengan tanda tera batal, penera harus melakukan pengujian ulang sebelum memberikan tanda tera. Hal ini untuk memastikan bahwa UTTP tersebut telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan metrologi yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam melakukan tera ulang alat ukur panjang, penera menggunakan komparator laser. Apa keunggulan utama penggunaan komparator laser dibandingkan metode konvensional? A. Lebih murah. B. Lebih cepat. C. Lebih portable. D. Ketelitian yang lebih tinggi. E. Tidak memerlukan kalibrasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keunggulan utama penggunaan komparator laser dalam tera ulang alat ukur panjang adalah ketelitian yang lebih tinggi. Komparator laser dapat memberikan pengukuran dengan resolusi hingga nanometer, jauh lebih teliti dibandingkan metode konvensional. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang penera melakukan tera ulang pada dispenser BBM. Jika volume nominal adalah 20 liter dan kesalahan maksimum yang diizinkan adalah tanda kurang lebih 0,5%, berapakah volume minimal dan maksimal yang masih dianggap memenuhi syarat? A. 19,8 liter dan 20,2 liter. B. 19,9 liter dan 20,1 liter. C. 19,5 liter dan 20,5 liter. D. 19,0 liter dan 21,0 liter. E. 18,5 liter dan 21,5 liter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dengan kesalahan maksimum yang diizinkan tanda kurang lebih 0,5%, maka volume minimal sama dengan 20 atau 20 x 0,5% sama dengan 20 0,1 sama dengan 19,9 liter.
Volume maksimal sama dengan 20 plus atau 20 x 0,5% sama dengan 20 plus 0,1 sama dengan 20,1 liter. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam melakukan tera ulang timbangan elektronik, penera menemukan bahwa timbangan tersebut memiliki fitur penyesuaian nol otomatis atau automatic zero setting. Apa yang harus diperhatikan penera saat menguji timbangan dengan fitur ini? A. Kecepatan penimbangan. B. Suhu ruangan. C. Rentang operasi fitur tersebut. D. Warna display timbangan. E. Ukuran platform timbangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa saat menguji timbangan elektronik dengan fitur penyesuaian nol otomatis, penera harus memperhatikan rentang operasi fitur tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fitur tersebut beroperasi dalam batas yang diizinkan dan tidak mempengaruhi akurasi penimbangan secara keseluruhan. Kita masuk soal berikutnya. 12. Penera melakukan tera ulang pada sebuah gelas ukur 1000 ml. Jika kesalahan maksimum yang diizinkan adalah tanda kurang lebih 5 ml, dan hasil pengujian menunjukkan volume aktual 998 ml, apakah gelas ukur tersebut memenuhi syarat? A. Ya, karena masih dalam batas toleransi. B. Tidak, karena melebihi batas toleransi. C. Ya, karena volumenya lebih kecil dari nominal. D. Tidak, karena volumenya kurang dari 1000 ml. E. Tidak dapat ditentukan tanpa pengujian tambahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gelas ukur tersebut memenuhi syarat karena hasil pengujian masih dalam batas toleransi. Dengan kesalahan maksimum yang diizinkan tanda kurang lebih 5 ml, volume yang diperbolehkan adalah antara 995 ml hingga 1005 ml. Hasil pengujian 998 ml masih dalam rentang ini. Kita masuk soal berikutnya. 13. Seorang penera melakukan tera ulang pada timbangan digital dengan kapasitas 30 kg dan nilai skala 5 gram. Berapakah jumlah titik pengujian minimum yang harus dilakukan sesuai dengan OIMLR 76? A. 3 titik. B. 5 titik. C. 6 titik. D. 8 titik. E. 10 titik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut OIMLR 76, untuk timbangan non-otomatis, jumlah titik pengujian minimum adalah 6 titik, termasuk titik 0, titik minimum atau min, dan setidaknya 4 titik lainnya yang terdistribusi secara merata hingga kapasitas maksimum. Kita masuk soal berikutnya. 14. Dalam melakukan tera ulang takaran kering, penera menggunakan metode perbandingan volumetrik. Apa yang harus diperhatikan penera untuk memastikan akurasi pengukuran? A. Kecepatan pengisian. B. Warna bahan yang digunakan. C. Bentuk takaran. D. Kerataan permukaan bahan. E. Suhu ruangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam metode perbandingan volumetrik untuk tera ulang takaran kering, kerataan permukaan bahan adalah faktor kritis yang harus diperhatikan penera. Permukaan bahan yang tidak rata dapat menyebabkan kesalahan dalam pengukuran volume, sehingga mempengaruhi akurasi hasil tera ulang. Kita masuk soal berikutnya. 15. Seorang penera melakukan tera ulang pada alat ukur kadar air gabuh. Jika hasil pengujian menunjukkan penyimpangan sebesar 0,8% pada sampel dengan kadar air 14%, apakah alat tersebut memenuhi syarat jika batas kesalahan maksimum yang diizinkan adalah tanda kurang lebih 0,7%? A. Ya, karena penyimpangan masih dalam batas toleransi. B. Tidak, karena penyimpangan melebihi batas toleransi. C. Ya, karena kadar air sampel masih dalam rentang normal. D. Tidak, karena kadar air sampel terlalu rendah. E. Tidak dapat ditentukan tanpa pengujian tambahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa alat ukur kadar air gabah tersebut tidak memenuhi syarat karena penyimpangan sebesar 0,8% melebihi batas kesalahan maksimum yang diizinkan yaitu tanda kurang lebih 0,7%. Penerah harus memberikan tanda tera batal dan merekomendasikan perbaikan atau kalibrasi ulang alat tersebut. Kita masuk soal berikutnya.